Dari tayangan yang sudah kalian tonton, kalian sudah memahami arti dari medan listrik itu adalah ruangan atau daerah di sekitar muatan listrik yang masih terpengaruh oleh muatan listrik tersebut, ya. Kemudian ada pengertian untuk kuat medan listrik yang lambangnya E, itu adalah gaya elektrostatik yang dialami oleh satu satuan muatan positif yang diletakkan di titik itu. Persamaannya, E sama dengan F dibagi Q1. F ini adalah gaya kolom. Q-nya Q aksen, ya. Q aksen ini adalah muatan uji. Jadi kalau gaya kolom seperti kalian sudah pelajari kemarin, itu persamaannya adalah kaki Q aksen per R kuadrat. Persamaan bisa diganti dengan Q1 Q2 atau QA QB boleh, ya. Nanti ininya merupakan muatan salah satu dari yang ini. Nah, kemudian Q aksen dibagi Q aksen kan habis. Sehingga kuat medan listriknya adalah kaki per R kuadrat. Ini dari pengertian yang barusan kalian tonton, ya. Ini hanya penekanan saja. Arah kuat medan listrik, kalau positif dia keluar, kalau negatif dia masuk. Bedanya seperti ini. Dan kuat medan listrik itu keluar dari muatan positif dan masuk muatan negatif. Kalau misalnya ada suatu muatan positif, kemudian di sini sejauh R itu ada titik P, maka arahnya adalah menjauhi positif. Jadi arahnya ke sini. Kemudian ini negatif. Di sini ada titik P, maka arahnya adalah menuju ke muatan negatif. Nah, itu adalah cara untuk menentukan arahnya. Sekarang, bagaimana menggambarkan arah kuat medan listrik pada muatan-muatan yang segaris? Nanti kita akan bandingkan dengan gaya kolom, ya. Gaya kolom ini sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang yang ini. Misalnya ada dua buah muatan Q1 dan Q2 yang segaris. Nah, antara Q1 dengan Q2 ini berjarak R. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik A. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita gambarkan dulu kuat medan listrik di A ini karena pengaruh pengaruh dari muatan Q1 dan pengaruh dari muatan Q2. Pengaruh dari muatan Q1, karena Q1 muatannya positif, maka arah dari kuat medan listriknya adalah menjauhi. Jadi ke sini, ke kanan, ya. Dia menjauhi muatan positif. Kita sebut adalah E1. Kuat medan listrik karena muatan Q1. Kemudian kuat medan listrik karena muatan Q2. Sekarang Q2 muatannya negatif. Kalau dia muatannya negatif, maka di titik A ini dia akan mendekati atau menuju ke Q2. Berarti di sini ada panah yang kedua. Arahnya ke sini sama. Ini namanya E2. E2 adalah kuat medan listrik karena muatan Q2. Karena E1 dan E2 dua-duanya arahnya ke kanan searah, maka E di A ini sama dengan E1 ditambah E2 sesuai dengan aturan vektor, ya. Kemudian E ini persamaannya kaki per R kuadrat. R-nya R1, Q-nya Q1. Nah, Q1 berarti yang ini, dan R1 adalah jarak dari A ke Q1 ke sini. Ini adalah R1. Ditambah dengan E2. E2 itu adalah K Q2 per R2 kuadrat. R2-nya jarak dari titik A ke Q2. Ini adalah R2. Kalau masing-masing sudah diketahui muatan K dan R,
maka tinggal dihitung seperti biasa. Oke. Sekarang bagaimana kalau begini? Ini muatan positif, Q1, Q2 muatan negatif, tetapi yang ditanyakan adalah di sini, di sebelah kanannya Q2, medan listrik atau kuat medan listrik di titik A, tapi posisinya ada di sebelah kanan Q2. Nah, pertama kita gambarkan di titik A ini. Terhadap muatan Q1, dia positif, berarti E1-nya menjauh kan? Ke sini. Dia menjauh. Ini namanya E1. Nah, muatan ini di sini di titik A ini kuat medan karena muatan Q2 arahnya ke kiri karena dia negatif, jadi dia masuk mendekat. Ini namanya adalah E2. Karena E1 dan E2 berlawanan arah, berarti sesuai dengan vektor bahwa E di titik A ini sama dengan E1 dikurangi E2. Jadi salah satu bertanda negatif ya, karena berlawanan arah. Atau sama dengan K1 per R1 kuadrat dikurangi K2 per R2 kuadrat. Sekarang R1 dan R2-nya yang mana? R1 artinya jarak titik A ke Q1, berarti dari sini. Dari sini ke sini. Nah, ini namanya R1 jaraknya. Q2 jarak dari A ke Q2, R2 jarak dari A ke Q2, berarti dari sini ke sini. Itu adalah R2. Jadi begitu cara mencari, menggambarkan dan mencari kuat medan listrik pada muatan yang segaris. Sekarang kita bandingkan dengan gaya kolomnya. Gaya kolom kan lambangnya F ya, yang kaki 1Q2 per R12 kuadrat. Nah, gitu. Kalau pada gaya kolom ini muatannya ada 3, Q1, Q2, Q3. Kalau ditanyakan gaya kolom di Q2 di sini, pertama kita gambarkan. Kalau pada gaya kolom ini adalah tentang muatan-muatan sejenis dan muatan yang berbeda jenis saling tarik menarik dan tolak menolak ya. Kalau Q1 dengan Q2 dia sejenis, berarti dia tolak menolak. Maka gaya tolak menolaknya adalah ke kanan. Dia melawan, positif-positif berarti berlawanan. Ini namanya F21. Ini gaya kolom ya. Kemudian positif dengan negatif dia tarik menarik. Berarti F23 arahnya ke sini juga. F23. Positif dengan negatif tarik menarik. Positif dengan positif tolak menolak. Maka F21 dengan F23 itu arahnya sama ke kanan dua-duanya. Karena arahnya sama, berarti F2 ini akan sama dengan F21 ditambah dengan F23. Ingat persamaan F itu sama dengan K Q2 Q1 per R21 kuadrat ditambah dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Yang dimaksud dengan R21 adalah jarak antara muatan 2 dengan muatan 1 ke sini. Ini R21. R23 adalah jarak muatan dari Q2 ke Q3. Ke sini. Kalau nilai-nilainya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja dan dihitung seperti biasa. Bagaimana kalau yang ini? Nah, kalau yang ini positif, negatif, tetapi yang ditanyakan di sini adalah F3, berarti gaya kolom di muatan ketiga. Tadi gaya kolom di muatan yang kedua, yang tengah. Di muatan yang ketiga ini, berarti fokusnya kita di sini. Kita menggambarkan gaya di Q3.
Q3 negatif, Q1 positif, berarti F31 arahnya mendekati. Karena negatif positif tarik menarik. Ini namanya F31. Sekarang Q3 dengan Q2 negatif dengan positif berarti sama tarik menarik. Oke, kita gambarkan ke sini. F32. Ternyata F31 dan F32 arahnya sama-sama ke kiri searah. Berarti F3 akan sama dengan F31 ditambah F32. F31 adalah K Q3 Q1 per R31 kuadrat ditambah dengan K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Sekarang R31 berarti jarak dari 3 ke 1. Dari sini ke sini itu namanya R31. Kalau R32 berarti jarak dari 3 ke 2. Dari sini ke sini namanya R32. Perhitungannya seperti biasa. Nah, ini adalah perbandingan, perbedaan kuat medan listrik dengan gaya kolom yang sudah kita pelajari kemarin. Bedanya di persamaan, kalau kuat medan listrik Q-nya 1. Kalau gaya kolom Q-nya ada 2. Q2, Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Oke, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Sekarang bagaimana kuat medan listrik pada muatan-muatan yang tidak segaris? Misalnya di sini ada muatan positif dan negatif yang terpisah sejauh R. Kemudian di atasnya ini ada sebuah titik A. Nah, kita akan menggambarkan kuat medan listrik di titik A ini. Ini bentuknya segitiga ya. Jadi kalau di titik A kita menggambarkan kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q2 di sini dan pengaruh muatan Q1, misalkan Q1 yang di sini ya, Q2 yang sini. Maka di titik A ini karena dia muatannya di Q1-nya negatif, maka arahnya masuk. Jadi kita menggambarnya ke sini menuju ke Q1. Ini namanya adalah E1. Kemudian A dengan Q2, di titik A ini pengaruh muatan dari Q2 karena positif berarti arahnya ke sini menjauhi ya. Tegak lurus ke sini menjauhi. Nah, ini adalah E2. Nah, E2 dengan E1 ini membentuk sudut. Kita sebut sudutnya alfa. Maka sesuai dengan vektor, kalau kita mau mencari E di titik A, ini akan sama dengan akar, pakai persamaan vektor ya, E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 kosinus alfa. Ini akar semua. Jadi kita gunakannya persamaannya ini. Ini namanya persamaan vektor. Untuk menghitungnya bisa satu-satu. E1 dulu hitung sampai hasilnya dapat. E2 hitung baru masukkan ke dalam ini biar nggak pusing ya. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan yang ini? Ini muatannya positif, ini positif, titik A-nya di sini. Nah, E1 kalau misalnya kita ini Q1, ini Q2. Maka E1 arahnya menolak muatan Q1 karena dia positif, menolak berarti arahnya ke sini kan. Nah, ini ke sini. Ini E1. Kemudian terhadap Q2 berarti arahnya ke sini. Menolak Q2 karena positif sama-sama. Menjauh. Ini E2. Sudut alfanya yang mana? Alfanya adalah yang ini. Kecil. Sama dengan ini. Nanti hasilnya. Nah, tergantung dari soalnya ya. Kalau misalkan ini segitiga sama sisi, nanti ini berapa alfanya. Kalau ini juga, ini berapa alfanya. Nanti dalam soal juga diketahui. Ini hanya menggambarkan caranya
menentukan arah saja. Oke. Kita coba contoh soalnya yang di buku paket halaman 48 nomor 4 ya. Di sini ada segitiga ABC sama sisi, panjangnya 30 cm. Ibu tuliskan di sini panjangnya 30 cm atau 0,3 meter, sisi-sisinya sama. Kemudian pada titik A dia diberi muatan plus 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Pada titik B diberi muatan min 5 kali 10 pangkat min 9 kolom, dan yang ditanyakan adalah kuat medan di titik C. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, segitiga sama sisi, ini muatan di A, ini muatan di B, dan ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik C. Ini sisi-sisinya sama, semuanya 30 cm. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan kuat medan listrik di titik C ini. Seperti biasa, pengaruh muatan di A positif, maka dia arahnya ke sini ke atas kan. Sini arahnya. Ini adalah EA, karena sini QA muatannya. Kemudian di sini negatif QB-nya, berarti dia menuju ke B. Adanya di sini kan. Nah, ini adalah EB. Sekarang sudut yang dibentuk antara EA dengan EB adalah ini. Kita nggak tahu berapa, tetapi kita tahu di soal bahwa ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sudut-sudutnya 60 semua kan. Ini 60 derajat semua, ini 60 derajat semua. Kalau di sini 60 derajat, ini kan garis lurus nih. Berarti sudut ini berapa? Iya, sudut ini adalah 180 dikurangi dengan 60. Jadi sudutnya 120 derajat. 120 derajat itu tadi dari 180 dikurangi dengan sudut yang ini 60. Kita gunakan persamaan vektor ya. EC sama dengan akar panjang EA kuadrat plus EB kuadrat plus 2 EA EB kosinus 120 derajat. Kemudian kita satu-satu cari. EA-nya cari kaki A per R kuadrat dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat 9 dibagi 0,3 kuadrat. Hasilnya 45 dibagi 0,09 atau sama dengan, ini disederhanakan ya. 0,09 kan sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2. 45 dibagi 9 adalah 5 kali 10 pangkat 2, satuannya Newton kolom. Nah, kemudian mencari EB. EB itu adalah kaki B per RB kuadrat. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB. QB ini adalah muatan negatif, tetapi dalam perhitungan tanda negatif muatan jangan dimasukkan. Jadi positifnya saja yang dimasukkan. Karena negatif itu menunjukkan muatan, jenis muatannya negatif. Kalau besarnya sendiri adalah positif. Jadi dikali 5 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,3 kuadrat. Hasilnya akan sama ya, akan sama dengan ini. Jadi hasilnya juga sama, 5 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom. Kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan yang tadi yang di atas ini. Nah, persamaannya adalah akar dari ini 5 kali 10 pangkat 2 kuadrat tambah 5 kali 10 pangkat 2 kuadrat ditambah 2 kali 5 kali 10 pangkat 2 kali 5 kali 10 pangkat 2 dikali dengan kosinus 120 adalah min 0,5. Nah, kemudian 5 kuadrat adalah 25. 10 pangkat 2 kuadrat adalah 10 pangkat 4. Jadi ini 25 kali 10 pangkat 4. Ini juga 25 kali 10 pangkat 4. Yang ini 2 kali 5 kali 5 adalah 50. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 adalah 10 pangkat 4. Ini tetap kalikan 0,5 min. Nah, ingat ini jangan dulu dijumlah semua sampai sini. Karena di sini masih ada perkalian. Jadi kamu harus menyelesaikan dulu ini, perkalian ini. 50 dikali min 0,5 adalah min 25 kali 10 pangkat 4 yang ini. Sementara ini dijumlahin 25 kali 10 pangkat 4 tambah 25 kali 10 pangkat 4 karena pangkatnya sama ini bisa dijumlahkan. 25 tambah 25 adalah 50 kali 10 pangkat 4 dikurangi 25 kali 10 pangkat 4. 50 dikurangi 25 adalah 25 kali 10 pangkat 4. Ini ada dalam akar.
Sehingga akar 25 adalah 5, akar 10/4 adalah 10/2. Jadi hasilnya E di titik C ini adalah 5 kali 10/2 Newton per Coulomb. Sampai di sini, kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan.